Sekali lagi Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin wa akhrijna min baini salimin wa isinya yaitu tentang permohonan kita selanjutnya gitu. Ya langsung sholat terus aku tuh bagaimana aja menawi teh jadi setengah 4 terus ternyata sami sekarang di majelis salim di Husnul Khotimah BTN Cikarang. Yang kadang-kadang ustadznya terapi pemberi materinya itu lebih dulu dasar atau menunggu mustami. Sekarang di Sinalge jumlahnya di BTN kami sekitar 20, jadi 20 ya 30 paling banyaknya 30 Bu. Kamu hujannya sampai libur gitu. Sami ya Bu di dia. Sami. Tadi kami berharap hujan tuh biasanya hujan itu hujan. Alhamdulillah, Abi biasa silaturahmi sama ibu di dia. Mungkin ibu ada sebagian yang sudah mengenal saya, sering melihat di rumah sakit. Nah, itu tempat kerja saya di bagian laboratorium, ibu. Kalau dengan materi ini sebetulnya sambil mengingat kembali waktu kuliah dulu. Terus beberapa tahun yang lalu ibu tidak begitu terus butek. Yang kan karena mobile baterai masih keder nih. Banyaknya urusan keluarga, pekerjaan gitu. Jadi hal seperti ini sudah ditinggalkan paling minimalnya untuk keluarga sendiri kami ambil. Orang-orang kali mendidik anak yang baik atau mengajarkan ngaji, gampil-gampil ya Bu. Jadi seperti kayak ibu-ibu, artinya masih kene kumanya, masih kayak tadi isi ya Bu. Jadi grogi berhadapan sarang ibu-ibu nusoleh. Masih ada lagi yang masih tadarius, padahal itu terus ditempa ya dalam beberapa lama Bu Asih kita teh sebagai kadang mual itu, tapi masih 2 tahun, ya 3 tahun tidak intensif gitu ya Mas, pertemuannya aja mau ya alasan Bu. Nah itu jantan ibu-ibu harus bersyukur bisa berada di sini dalam keadaan sehat, bisa menimba ilmu. Walaupun ilmunya sedikit, nanti kita berbagi ilmu, dan itu semua ada pahalanya Bu. Karena setiap langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini, langkah kaki kanan kita akan menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah Bu. Dan langkah kaki kita yang sebelah kiri akan mengangkat derajat kita, insya Allah. Itu kalau niatnya kita sholat ilmunya karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari ilmu itu atau thalabul ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Thalabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi setiap muslim laki-laki. Malah jarang ibu ada pengajar laki-laki enggak di sini. Kebanyakan ibu-ibu ya. Padahal laki-lakinya juga itu harus mendengarkan tausiah-tausiah dari ustaznya itu ya. Jadi jangan kita ada yang harus berubah ya Bu, benar nggak? Kitanya harus yang lebih baik, tapi bapak-bapaknya jarang menghadiri pengajian-pengajian. Aku di sini ada sebuah. Alhamdulillah. Iya, seminggu sekali berarti ya. Oh tiap hari ya. Alhamdulillah. Berapa jemaahnya Bu? Jemaahnya. Nah itu yang bisa menjadi motivasi untuk kita. Nah jangan lupa yang harus kita ketahui untuk memotivasi kita dalam menghadiri pengajian yaitu doa. Jangan lupa doa Ibu selain yang kita tadi, seperti yang sering kita lakukan ketika setelah selesai sholat.
Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku, jangan Engkau sesatkan hatiku sehingga aku lalai kepadamu, padahal Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku. Nah, itu doa yang seringkali kita baca, kita dawamkan setelah setiap selesai sholat, ya kan? Itu untuk memotivasi diri kita dalam melakukan kebaikan, selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga dalam Islam. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena sekarang bulan Zulhijjah, Musim kawin. seringkali ya, kita sebut dengan bulan Hayagung, ya Bu. Usum nanggu, Musim kawin. usum haji, usum kurban, usum anu nikah. Walaupun ibu di sini kelihatannya sudah orde lama ya. Ada yang udah usia perkawinannya, usia udah melanjut perkawinan perak ya 25 tahun, mungkin ada juga yang perkawinan emas 50 tahun. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melewati semua cobaan ujian dari Allah melalui perkawinan Ibu. Nah, di sini tema ini walaupun Ibu sudah pengalaman masalah perkawinan, nanti bisa diterapkan kepada anak cucu kita, ilmunya ya Bu ya. Tidak saya sudah ada alasan bisa ini, tetap ilmu mengalir, bisa diterapkan ke anak cucu kita. Nah, kita mulai dengan perkawinan. Pengertiannya, perkawinan dalam Islam itu adalah akad suci yang kuat atau mitsaqun ghalidun yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Subhanallah, ujiannya banyak sekali ya Bu, apalagi yang perkawinannya baru menginjak 1 tahun atau di bawah 5 tahun itu yang masih masa penjajakan, karakter masing-masing belum terbuka gitu. Kita masih banyak perselisihan atau kesalahpahaman dan ujian-ujian yang lain yang Allah berikan, tapi tidak akan melampaui batas, disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Kalau Allah membuat sebuah ujian itu pasti disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Nah, dengan banyaknya ujian yang Allah berikan terhadap perkawinan kita, itu sebenarnya Allah telah mempersiapkan hadiah yang tidak tanggung-tanggung juga Bu. Oleh karena itu, apabila pasangan suami istri tahu dan memahami tujuan daripada perkawinan itu, maka mereka akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya sehingga akan terbentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terbentuklah sebuah rumahku surgaku. Apa Bu istilahnya? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, kita berlanjut kepada tujuan perkawinan itu apa aja sih? Yang pertama, untuk ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surat Ar-Rum ya Bu, ayat 21. Biasanya tertera dalam undangan-undangan itu ya Bu. Surat undangan pasti ada surat Ar-Rum ayat 21 di atas nama kedua mempelai. Biasanya ada yang artinya aja. Nah, itu bunyinya adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Ibu, telah dijadikannya pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya dan merasa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara mereka itu mawaddatan wa rahmah, rasa kasih dan sayang di antara keduanya.
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah itu benar-benar bagi kaum yang berpikir. Nah, itu arti daripada surat Ar-Rum ayat 21. Nah, kemudian baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Man tajawwaza al-amru faqad istakmala nisfajir." Barang siapa seorang hamba yang menikah berarti telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maksudnya apa? Bahwa dengan menikah telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Tiada lain adalah bahwa seorang perempuan yang sudah menjadi seorang istri, maka apa yang dilakukannya dan semua yang dikerjakannya itu akan mengandung pahala, mengundang pahala dan berbuat kebaikan. Itu ya Bu, banyak sekali ladang pahala untuk kita kaum perempuan di keluarga kecilnya, baik terhadap suami, terhadap anak, banyak yang harus dilakukan. Nah, kemudian selain itu, tujuan daripada pernikahan adalah nikah itu sunnah Rasul. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, kenapa nikah itu menjadi sunnah Rasul? Karena di dalamnya itu banyak terdapat banyak kebaikan, itu dampak positifnya, baik dari segi agama maupun dari segi keduniaan. Antara lain dampak positifnya itu bahwa dengan perkawinan dapat memperbanyak pengikut Rasulullah. Kemudian dengan perkawinan sebagai penutup maksiat bagi kedua pasangan, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Jadi berapapun anak yang kita miliki, jangan khawatir ya Bu, karena Allah telah membukakan pintu rezeki bagi setiap orang yang menikah. Rasulullah SAW bersabda kepada umatnya, "Wahai umatku, menikahlah kalian dan perbanyaklah anak kalian, keturunan kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di yaumil akhir." Tapi sekarang kita kan Bu ada program KB gitu. Ini biasanya Pak Kiai ustaz-ustaznya sederhana karena keturunannya ya, karena tidak ber-KB. Program pemerintahnya tidak dijalankan. Dari perkawinan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi ada tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri. Suami tanggung jawabnya apa sih terhadap keluarga? Yaitu mengayomi, melindungi, menafkahi, memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian sementara istri bertanggung jawab terhadap apa? Taat kepada suami, kemudian mendidik anak-anaknya, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, dan yang paling penting ada juga menjaga aib suami, Bu. Itu harus kita jaga. Karena kalau misalnya kita umbar ke orang lain belum tentu. Kalau kita mempunyai masalah, kemudian masalah kita curhat kepada orang lain, itu belum tentu orang lain memberikan solusi. Malah bisa jadi ada yang menertawakan kita dan merasa bahagia ya Bu di atas penderitaan kita. Nah, yang paling tepatnya kalau kita mau curhat, kalau ada masalah itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita mengadu. Nah, selanjutnya tadi perkawinan sebagai tanggung jawab ya Bu. Dalam surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Bima faddalallahu, oleh karena itu Allah telah
ba'dhum sebagian mereka ala ba'din atas sebagian mereka, sebagian yang lain perempuan maksudnya. Wa mimma anfaqu min amwalihim, dan karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya terhadap mereka. Jadi maksudnya di sini hubungannya dengan waris itu. Kalau waris dalam Islam itu kan bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan 2:1 karena tanggung jawabnya juga berbeda. Kalau laki-laki itu menafkahi istri dan anaknya, menafkahi keluarganya. Kalau istri itu dinafkahi gitu. Makanya tanggung jawabnya berbeda dan bagian warisnya juga berbeda. Kita harus menerima semua hukum Islam. Walaupun biasanya di setiap menghargai itu juga sangat penting Bu dalam kehidupan rumah tangga, karena sebagai kunci keharmonisan dalam keluarga termasuk menghargai pendapat, perasaan dan kontribusi masing-masing. Karena walaupun seorang istri statusnya hanya sebagai ibu rumah tangga misalkan ya, kontribusinya itu jangan dikira ringan ya Bu, karena seorang ibu rumah tangga itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu perasaan pekerjaannya masih ada aja ya Bu ya. Jadi harus saling menghargai kontribusi masing-masing, perasaan dan pendapat pasangannya. Dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut atau secara baik. Di sini berhubungan dengan komunikasi yang baik. Komunikasi juga sangat penting sekali Bu dalam sebuah hubungan, karena bisa menjadikan kesalahpahaman kalau misalkan tidak dijalin dengan baik. Seperti kalau dalam komunikasi yang efektif itu ada komunikasi dua arah yaitu ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Jadi tidak sama-sama berbicara, itu tidak akan ketemu titik ujung kampanye. Jadi ketika ada yang berbicara kita mendengarkan. Jadi bergantian, tidak saling timpal, saling menghargai pendapat pasangannya. Dalam surat Al-Isra ayat 53, qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kalau kita tidak bisa mengatakan dengan baik dan benar, lebih baik kita diam. Kemudian selanjutnya kerjasama dalam rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh seorang istri. Seorang suami juga harus mempunyai tugas, harus ikut andil. Walaupun sudah mencari nafkah gitu ya, tapi kalau udah datang ke rumah itu harus mencontoh atau meneladani kepribadian Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat menyayangi istrinya, selalu membantu pekerjaan istrinya. Ketika baju Rasulullah sobek, beliau menjahitnya sendiri, tidak menyuruh istrinya. Kalau kita udah sobek itu pasti ke tukang jahit gitu. Atau ada yang keliling sama lepis. Tahu untuk apa Bu? Untuk beribadah. Untuk mencari ridho Allah yang tujuannya nanti ingin masuk surga. Nah ada lagi tugas hidup kita di dunia apa Bu? Tadi tujuan hidup untuk mencari ridho Allah yang akhirnya ingin masuk surga. Kalau tugas hidup kita itu untuk ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada lagi target hidup, selain tujuan hidup, tugas hidup, target hidup kita itu apa sih di dunia ini? Mati dalam keadaan khotimah, insya Allah ya Bu ya. Nah dalam surat dalam Al-Quran juga dijelaskan, dan ini seringkali sebagai pembukaan dalam
sebuah khutbah